nama Tuhan. Shalom BSD Church. Sekali lagi Shalom BSD Church. Amin. Kita semua percaya berkat Tuhan Yesus siap dilimpahkan bagi setiap kita. Amin. Saya undang Bapak Ibu Jemaat untuk kita bisa bangkit berdiri. Kita mau satukan hati kita untuk berdoa bersama-sama. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu yang berlimpah bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu siap mengurapi setiap kami yang datang Tuhan di gereja-Mu BSD Church Tuhan Yesus. Yang datang lemah Kau kuatkan, yang datang sakit Kau sembuhkan, Kau berikan pengharapan baru, Kau berikan mujizat-Mu bagi setiap kami Tuhan yang datang dengan hati yang haus akan Kau Tuhan. Kami siap memuji dan menyembah Kau Tuhan. Biar Kau yang ditinggikan, biar Kau yang disenangkan atas setiap pujian kami dan penyembahan kami. Di dalam nama Yesus yang siap memuji Tuhan dengan sukacita, sama-sama katakan amin. Kita percaya sebab Tuhan baik sekarang dan selama-lamanya. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya.
sama-sama lambaikan tangan. Berikan tepuk tangan yang paling baik buat Tuhan Yesus. Kita percaya kita diberkati. Amin. Let's go. Sesetiamu dalam hatiku, saya bagiku.
Tuhan, Kau Allah yang mampu untuk memberkati, untuk melimpahi setiap kami Tuhan dengan kasih-Mu, dengan pengorbanan-Mu Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kami ingat kasih-Mu Tuhan yang terlalu besar, yang terlalu mempesona setiap kami Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk gereja-Mu BSD Church Tuhan, kiranya berkat-Nya selalu dilimpah-limpahkan bagi gereja ini Tuhan. Untuk setiap jemaat yang datang Tuhan, biar Engkau yang urapi kami, Kau yang sertai kami Tuhan. Kami percaya dan kami terlalu yakin Roh Kudus-Mu bekerja turut untuk melengkapi setiap kami anak-anak-Mu, memuji, menyembah, menyatukan hati Tuhan di dalam nama Yesus. Yang percaya kasih Tuhan mempesona setiap kita, sama-sama katakan amin. Amin, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Baik Ibu jemaat, silahkan duduk. Mari kita nikmati hadirat Tuhan bersama-sama. Kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku. Yang ku perlu Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Haleluya, kami sembah. Oh Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Kasih-Mu sungguh
Kami mau sembah Kau dengan pujian kami, dengan hati kami, dengan jiwa kami. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang besar, yang setia, yang ajaib, yang mampu kami. Terima kasih Tuhan, Kau teramat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, ku sembah Kau. Haleluya.
sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Anugerah-Mu pesona Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau Jemaat Tuhan, berikan tepuk tangan yang paling baik buat Tuhan Yesus. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh
berharga di mata-Mu Tuhan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Wow, luar biasa, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ya. Salam Bapak Ibu Saudara, ya. Luar biasa kita bisa beribadah di BSD Charles, ya. Terima kasih buat Pastor Budi Sukandi dan Pastor Jenny, ya. Perkenalkan, nama saya Isar Wijaya. Saya dari Sulawesi Selatan, Makassar. Ya, saya 37 tahun, saya non-Kristen, ya. Saya punya agama, tapi agama itu bisa menyelamatkan hidup saya, ya. Jadi pada saat saya percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, maka kehidupan saya dipulihkan. Makanya firman Tuhan yang ibadah pertama, jangan percaya sembarangan, ya. Jadi saya terlahir di satu keluarga yang sangat sulit, ya. Jadi bapak saya itu 3 kali menikah, ya, 3 kali kawin, dan kami kecil-kecil itu diterlantarkan, ya. Dan saya hidup di situasi dan kondisi yang cukup sulit, ya. Dan saya akhirnya tumbuh besar dan saya hidup di dalam dosa. Saya jual narkoba, saya seks bebas, saya pemain judi, saya jual narkoba dan segala macam dosa yang saya alami, ya. Tetapi satu ketika pada saat saya dengar suatu pujian dan ada satu pribadi, ya, ada satu pribadi yang mau mengampuni dosa saya, ya. Jadi secara audible saya dengar bahwa aku mengampuni dosamu, aku mengasihi kamu, ya. Jadi pada saat itu, ya, singkat cerita, saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan hidup saya dipulihkan, ada pengharapan, ya, di dalam Yesus. Dan lagu yang kita dengar itu memang kadang kala baik, tetapi yang saya rasakan cukup berat, ya. Jadi pada saat saya menikah, terus saya 10 tahun nggak punya anak, ya, dan dokter sudah memvonis saya nggak bisa punya anak. Tetapi pada saat saya setia kepada Tuhan, saya percaya kepada Tuhan, saya taat akan kebenaran Tuhan, ya, mujizat itu dinyatakan. Jadi 10 tahun akhirnya saya diberikan keturunan dan diberikan anak, ya, dan anak saya sekarang sudah umur 17 tahun, ya, cewek. Ya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya. Dan saya, ya, luar biasa, saya mengenal Pak Budi Sukandi waktu di Balikpapan. Ya, di Balikpapan kurang lebih 15 tahun, dan pada saat
saya mengenal, saya setia, kita ada persekutuan doa, dan saya setia kepada Tuhan, melayani Tuhan, dan menaruh harapan saya kepada Tuhan. Ya, saya mengandalkan Tuhan, dan hidup saya sekarang diubahkan. Ya, saya bisa bersama-sama dengan Pastor Budi Sukandi ke Israel. Ya, 2 kali saya ke Israel, dan saya percaya itu kemurahan Tuhan. Ya, jadi mujizat terbesar di dalam hidup saya. Ya, pada saat saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya percaya pada saat kita setia kepada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, maka pengharapan itu, mujizat Tuhan itu nyata di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Ada amin saudara? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya. Saudara, ada berapa di antara saudara yang tahu bahwa lagu ini mengingatkan kita setiap kali ketika kita mungkin merasa rendah diri, ketika kita mungkin merasa sendirian, ketika kita merasa kita nggak berharga, mungkin karena kekuatan fisik kita, mungkin karena pekerjaan kita, mungkin karena reputasi kita, orang bisa merendahkan kita, keluarga kita bisa meremehkan kita, gak menghargai kita. Tapi lagu ini mengingatkan kita semua bahwa setiap saudara itu berharga di mata Tuhan. Dan kita perlu bersyukur anugerahnya itu besar buat kita. Selalu dan selalu diangkat kita lagi dan lagi. Dan itu menguatkan kita semua. Boleh angkat tangan bersama. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Bukan karena kami baik, bukan karena kami hebat, tapi karena anugerah-Mu. Dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata. Sekali lagi nyanyikan bersama, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Nyanyikan bersama-sama, katakan selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Selalu dan selalu Kau angkat hati kami Tuhan. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, yes God. Kau membuatku berharga. Ketika orang lain meremehkan kami, menjelekkan kami, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, oh, Kau membuatku berharga. Ketika iblis melemparkan tuduhan demi tuduhan, yes Kak, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Boleh angkat tanganmu, katakan selalu dan selalu, yes God. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Serukan terima kasih buat selalu dan selalu Kau angkat hati kami. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, siang hari ini ingatkan kami semua. Kami pribadi lepas pribadi berharga di mata Tuhan. Gak peduli apapun yang orang katakan tentang kami. Gak peduli apapun yang kompetitor kami katakan tentang kami. Gak peduli apa yang keluarga kami mungkin katakan tentang kami. Gak peduli siapapun orang di sekitar kami katakan tentang kami.
Lebih dari semuanya kami perlu dengar firman Tuhan berkata, kami berharga di mata Tuhan. Kami ciptaan Tuhan. Tuhan melupakan dosa-dosa masa lalu kami, tapi Engkau memperhatikan masa depan kami. Engkau tidak mencoba menghukum kami, tapi Engkau memberikan pengharapan lagi buat kami lagi dan lagi dan lagi. Engkau tidak menghajar kami untuk menghancurkan kami, tapi Engkau mengampuni kami dan memberikan kesempatan lagi dan lagi buat kami. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu yang besar buat kami. Ingatkan kami semua ketika kami punya Tuhan, anugerah-Mu lebih dari cukup buat kami. Terima kasih, kami bersyukur kami punya momen yang indah untuk bisa bernyanyi, berdoa bersama-sama. Bicaralah kepada kami semua, biar pesan firman-Mu jadi terang buat hidup kami. Kami punya kepastian menjalani kehidupan ini. Dan kami tahu ketika kami gak sendiri, Tuhan berjalan bersama dengan kami. Ada perkara-perkara yang baik yang bisa kami lihat dalam kehidupan kami. Terima kasih, beracara lebih lanjut di tengah-tengah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang rindu lebih diberkati Tuhan bersama berkata, boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Tepuk tangannya boleh lebih kencang lagi dong. Yes. Sebelum saudara duduk kembali, boleh gak saudara lihat orang di sekitar saudara, sapa mereka. Kalau mau kasih senyum, kasih salam, kasih high five, kasih cipika-cipiki, kasih hug, dan lain sebagainya. Do it as you mean it. Oke, silakan duduk kembali Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Ya. Selamat siang semuanya. Boleh saya dengar suaranya yang lebih kencang karena saya tahu yang datang ibadah jam 11 itu adalah orang-orang yang tidurnya lebih panjang daripada yang jam 9. Katanya begitu. Oleh karena itu Anda punya energi yang lebih banyak daripada yang jam 9. Selamat siang semuanya. Senang sekali bisa berada di tempat ini bersama dengan Anda semua. Perkenalkan, nama saya adalah Esra Sutopo. Saya berasal dari kota Surabaya. So jangan kaget kalau Anda akan mendengarkan logat-logat Surabaya. Dan saya berharap menolong saudara semua. Kalau Anda tidak mengerti bahasa Surabaya yang saya ucapkan, anggap saja itu bahasa roh dan Roh Kudus akan menerjemahkannya kepada saudara ya. Bapak Ibu sekalian, Tuhan, gak lupa saya ucapkan terima kasih buat kesempatan, kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk bisa menyampaikan pesan firman Tuhan di tempat ini. Thank you Pak Budi, Ibu Jenny, thank you. Saya percaya Anda adalah orang yang sangat diberkati ada di gereja ini. Dan saya terus berdoa kepemimpinan mereka berdua boleh menginspirasi kehidupan kita semua. Yang percaya katakan yes. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat apa yang Tuhan kerjakan di gereja ini. Oke. Bapak Ibu sekalian Tuhan, tanpa panjang lebar lagi yuk lihat pesan firman Tuhan sama-sama. Karena saya sudah pernah perkenalan tentang siapa diri saya dan keluarga saya. Saya mungkin cerita dikit aja, saya melayani di sebuah gereja lokal namanya adalah Alpha Omega Church. Bukan untuk promo gereja saya, tapi untuk menyampaikan bahwa tertanam di sebuah gereja lokal itu adalah hal yang keren dan hal yang sangat penting sekali. Yang setuju katakan yes. Dan satu hal yang Tuhan titipkan kepada kita adalah sebuah tim praise and worship namanya Sound of Praise yang boleh jadi berkat untuk banyak kehidupan lewat lagu dan pujian. Bapak Ibu sekalian Tuhan, firman Tuhan hari ini saya akan menyampaikan sedikit sesuatu yang sangat berbeda dari ibadah yang pertama. Di ibadah yang pertama saya membahas tentang jangan percaya sembarangan. Karena dalam hidup ini kita seringkali percaya sembarangan. Oke? Nah di ibadah yang kedua saya kepingin ngajak saudara lihat sebuah pesan firman Tuhan, judulnya adalah ini, Blur but sure. Dalam bahasa Indonesianya dikatakan kabur tapi pasti. Boleh gak ucapkan sama-sama dalam bahasa Indonesia? Oke? Indonesia plus 62. Oke? 1, 2, 3. Kabur tapi pasti. Lebih keras lagi ya. 1, 2, 3. Kabur tapi pasti. Saudara, saya kepingin ngajak saudara berimajinasi bersama-sama. Pernah gak saudara bisa bayangkan ya, kalau seandainya Anda ketemu sama orang yang selalu bisa kasih tahu hal dalam kehidupan saudara. Anda bingung. Aku ini mau kerja, bingung. Enaknya ngelamar di perusahaan mana? Oh, tahu-tahu ada kepastian. Tuhan berkata, kamu ngelamar di perusahaan A. Dan benar, waktu saudara ngelamar di perusahaan A, saudara baru dari jadi posisi biasa, tahu-tahu dalam hitungan beberapa bulan langsung naik jadi manajer. Langsung naik jadi wakil direktur. Itu pasti dari Tuhan. Yang setuju katakan yes. Bapak Ibu sekalian Tuhan, oh yang lain lagi mikir, Tuhan aku mau menikah sama siapa? Puluhan tahun aku tidak pernah punya pacar. Tahu-tahu saudara berdoa, Tuhan kasih tahu. Orang yang pakai baju merah itu adalah calon pasanganmu. Karena semua hari ini pelayan baju merah semua, coba dekatin mereka semua. Yang masih single, yang masih jomblo, mereka pasti Tuhan sediakan buat Anda para jombloan dan jomblowati. Jangan panik kalau Anda jomblo, karena jomblo hanyalah berkat yang tertunda. Yang percaya katakan amin.
Kitab Esra pasal yang ke-84 ayat yang ke-100. Jomblo hanyalah berkat yang tertunda. Nah Bapak Ibu sekalian Tuhan, kalau ada orang yang bisa kasih tahu, enak, punya kepastian. Om tante-tante, ketika waktunya Anda mencari calon menantu dan saudara berdoa, Tuhan kirimkan calon menantu yang terbaik buat aku. Tahu-tahu Tuhan kasih wajahnya, ada pencerahan. Saudara lihat nomor teleponnya, Anda DM, Anda WhatsApp dia, langsung orangnya bergerak dan langsung kemudian bisa jadi buat anak saudara. Bukankah itu sebuah pencerahan yang kita inginkan seringkali? Tapi seringkali hal itu gak terjadi. Halo? Hal ini seringkali gak terjadi dalam kehidupan kita. Tapi bukan berarti Tuhan itu adalah Tuhan yang gak jelas. Dia adalah Tuhan yang kasih kejelasan kepada setiap kita. Yang percaya katakan yes. Bapak Ibu sekalian, ada momennya ketika kita harus mengendarai kendaraan. Ada momennya dalam perjalanan itu bisa kabut. Ada momennya dalam perjalanan itu bisa hujan lebat. Sehingga kita gak bisa terlalu lihat pandangan jarak panjang. Pandangan yang kita lihat jaraknya jadi memendek. Tapi Bapak Ibu sekalian, waktu saudara punya lampu dan waktu kendaraan depan punya lampu, Anda mungkin tidak bisa lihat dengan jelas everything. Tapi saudara masih bisa lihat beberapa kejelasan-kejelasan yang membuat saudara tahu di jalur mana saudara perlu berada. Nah tahukah saudara, Tuhan itu juga seperti itu. Suatu ketika waktu Tuhan bawa bangsa Israel keluar dari Mesir, ini yang keren. Dia bawa bangsa Israel keluar dari Mesir, mau dibawa kemana? That's the question, right? Itu pertanyaan kan, kita mau kemana? Tuhan cuma bilang, aku akan bawa kamu ke tempat yang limpah dengan susu dan madunya. Coba saudara ketik tulisan itu di Waze saudara atau di Google Maps saudara, pasti gak keluar. Tempat yang limpah dengan susu dan madunya. Gak jelas. Tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang kasih kejelasan. Yang percaya katakan yes. Ayo kita pergi makan yuk. Tempat makannya di mana? Yang babinya enak. Coba saudara ketik di Waze saudara, tempat yang babinya enak. Pasti gak keluar. Dia membutuhkan tempat yang jelas. Tapi Tuhan kasih tahu ini, gua akan bawa kamu ke tempat yang limpah dengan susu dan madunya. Di mana? Gak tahu. Tapi yang keren, Tuhan tidak membiarkan orang Israel tersesat. Dan ini yang Tuhan kasih. Ini saya kepengen saudara lihat. Tuhan kalau kasih direction. Kabur, tapi jelas. Kabur, tapi pasti. Saudara lihat sama-sama ya. Dalam kitab Keluaran pasal 13. Ayat 21 sampai yang ke-22. Kita baca ayat ini sama-sama. Kalau saudara bisa lihat ayatnya di layar, kita baca dengan suara yang keras di atas dan di bawah, depan sampai belakang, kanan sampai kiri. Mari, 1, 2, 3. Tuhan selalu bergerak di depan mereka untuk menuntun perjalanan mereka. Pada siang hari, Tuhan menuntun mereka dalam bentuk tiang awan. Pada malam hari dalam bentuk tiang api yang menerangi mereka. Dengan begitu, mereka dapat melakukan perjalanan baik siang maupun malam dengan mengikuti tiang awan dan tiang api itu. Ayat 22, demikianlah tiang awan pada waktu siang dan tiang api pada waktu malam selalu bersama umat Israel. Saudara enggak Tuhan, tahukah saudara ini yang Tuhan lakukan? Tuhan tuh keren ya, dia gak bikin kebalik. Tiang awan di malam hari, tiang api di siang hari. Itu mati saudara, menurut saya mati. Ini kalau Bapak Ibu Saudara diajak pergi ke Israel bulan Desember, menurut saya that's the best. Karena apa? Pas winter. Jadi baju winter saudara bisa dipakai. Foto selfie pakai baju winter. That's the whole point of it, Lupakan pernikahan di Kanaan bla bla bla. Bisa foto pakai baju winter, that's everything. Hadirat Tuhan turun. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Saudara, waktu saya mencoba, saya pergi ke Israel sekali dalam kehidupan saya. Lalu kemudian waktu saya mencoba diajak naik onta, itu momen yang menarik sekali. Kalau saudara naik onta di siang hari, Anda bisa lihat perjalanan itu. Sampingnya jurang, kanannya bisa kayak gunung. Tapi kalau saudara naik onta di malam hari, saudara pasti bingung. Oh my goodness, what is happening? Karena saudara gak bisa kelihatan jurang, tapi jurang di sebelah saudara. Kerennya waktu Tuhan menuntun bangsa Israel, dia gak kasih tiang awan di malam hari, tiang api di siang hari. Oh my goodness, that will be very stupid. Karena apa? Di malam hari udah gelap, gak kelihatan, dikasih awan sekali. Terima kasih.
Tapi Tuhan kita tuh adalah Tuhan yang mau memberikan kejelasan kepada kita. Yang percaya katakan yes. Oleh karena itu dia kasih tiang awan di siang hari, tiang api di malam hari. Kenapa? Karena waktu dingin di malam hari, di situ ada kehangatan. Yang percaya katakan yes. Waktu di siang hari ada panas, di situ ada awan yang memberikan mereka kesejukan. Ini Tuhan, nggak jarang dalam kehidupan kita ini bisa capek sehingga hal-hal itu bisa berkabut. Pekerjaan saudara Anda capek ngadepinnya berkabut. Tuhan gua mesti ngapain? Dalam keluarga saudara, kadang ada tantangan-tantangan yang membuat kita bisa berkabut. Ini keluarganya perlu dipertahankan atau dihancurin sekalian. Dalam pelayanan sekalipun ini bisa terjadi. Saya pun mengalaminya. Bisa berkabut, kita bisa bingung. Tapi kalau saudara tahu, perhatikan saya. Kalau saudara tahu ada Tuhan yang berjalan bersama dengan saudara. Dia adalah Tuhan yang kasih tiang awan di siang hari, tiang api di malam hari. Di situ ada kejelasan. Selama Tuhan bersama dengan saudara, dia tidak akan pernah meninggalkan saudara hancur. Yang percaya katakan yes. Kelihatannya berkabut, tapi ada kepastian. Ternyata saudara, kehadiran tiang api justru memberikan clarity. Malah vision ke depan bisa jadi jelas. Bapak Ibu Saudara, apa sih makna dari tiang awan dan tiang api ini? Kita lihat ya sama-sama ya hari ini. Yang pertama adalah gini, tiang awan dan tiang api itu bicara God's presence. Boleh gak ucapkan dalam bahasa Inggris bersama-sama meskipun Anda gak ngerti, sok ngerti aja gak apa-apa. Oke? 1, 2, 3, God's presence. Bicara soal kehadirannya Tuhan. Di perjanjian lama dan di zaman bangsa Israel, kehadiran Tuhan itu seringkali digambarkan dalam bentuk awan. Dalam bentuk apa saudara? Awan. Bilangan 9 ayat 15 sampai 16. Pada hari didirikan kemah suci, maka apa saudara? Awan itu menutupi kemah suci. Kemah hukum Allah, dan pada waktu malam sampai pagi awan itu ada di atas kemah suci. Kelihatan seperti api. Demikianlah selalu terjadi. Awan itu menutupi kemah dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Bapak Ibu Saudara, saya kepingin ajak saudara bersama-sama dan ini yang terjadi. Awan itu bicara soal Tuhan hadir. Kalau ada awannya berarti ada kehadiran Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, berarti gini. Waktu tiang awan di siang hari menandakan kehadiran Tuhan itu yang bisa terlihat jelas. Menggambarkan bahwa gini, Tuhan itu dekat dan Tuhan itu peduli akan kehidupan saudara. Dia dekat dan dia peduli. Tiang api di malam hari menandakan bahwa gini, Tuhan itu terlihat dalam kehidupan kita. Tuhan itu terlihat. Waktu saudara kelihatan gelap, saudara kelihatan kabur. Tahu-tahu saudara cuma lihat setitik pengharapan. Itu perlu mengingatkan kita bahwa Tuhan masih bekerja di tengah-tengah badai kita. Di tengah-tengah malam kita, dia masih bekerja. Dia kasih setitik kelihatan api untuk saudara bisa lihat. Tiang api bukan hanya sekedar kejelasan masa depan. Tapi tiang api bicara soal kehadirannya bersama dengan kita. Kehadirannya. Bukan cuma bicara soal masa depan, tapi bicara soal kehadirannya. Saudara tahukah saudara bahwa gini, hidup ini kita bisa melewati sukacita. Kita bisa melewati duka cita. Buat apa sukacita tapi kalau Tuhan gak hadir bersama kita. Orang bilang garing. Nangkap gak sih? Orang jadi lost. Saya kasih tahu saudara, banyak orang hilang. Bukan ketika di tengah-tengah pergumulan. Banyak orang hilang di tengah-tengah berkat. Karena mereka gak tahan dengan berkat. Dan mereka gak lihat Tuhan hadir di tengah-tengah berkat mereka. Lost. Oleh karena itu saudara perlu lihat, nih kita perlu kehadiran Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan, sebagian orang bisa bunuh diri. Tapi sebagian orang bisa justru melihat ini, kekuatan, kemenangan. Loh saudara izinkan saya berkata, saudara ada berapa yang mau lihat kemenangan dalam hidupnya? Boleh angkat tangannya tinggi-tinggi. Saya mau tanya sekali lagi, yang benar. Yang mau lihat kemenangan dalam hidupnya tolong angkat tangan tinggi-tinggi. Izinkan saya kasih tahu saudara ya, kemenangan tidak akan terjadi kalau tidak ada pergumulan. Kalau ada pergumulan, lu menang dari apa? Benar gak? Tapi kemenangan terjadi setelah apa? Pergumulan. Oleh karena itu di tengah-tengah pergumulan sekalipun, kalau saudara tahu Tuhan itu hadir bersama dengan kita,
Di situ itu ada kepastian, kemenangan terjadi dalam kehidupan saudara. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu yang pertama ini tiang awan dan tiang api bicara soal kehadiran Tuhan. Katakan sama-sama kehadiran Tuhan. 1, 2, 3. Kehadiran Tuhan. Yang kedua, tiang awan dan tiang api itu bicara soal ini saudara. Guidance and direction. Dalam bahasa Indonesia dikatakan ini saudara. Tuntunan dan arahan. Ucapkan sama-sama yuk dalam bahasa Indonesia. 1, 2, 3. Tuntunan dan arahan. Buat bangsa Israel, Tuhan gak cuma bilang pergi ke Kanaan. Tapi Tuhan tuntun mereka, itu malah gini saudara. Tuhan gak bilang pergi ke Kanaan. Karena mereka tahu Kanaan di mana. Mereka asalnya dari Kanaan kok. Dari Kanaan masuk ke Mesir, lalu balik ke Kanaan lagi. That's what happened dengan orang Israel. Cuman bulat gitu aja. Tapi Tuhan bilang, ke tempat yang limpah dengan susu dan madunya. Tahu gak di mana? Gak tahu. Oke, caranya gini. I'm gonna guide you. Aku akan nuntun kamu. Tiang awan di siang hari, tiang api di malam hari. Nah, ini yang dia katakan. Oleh karena itu bilangan 9 ayat 16-18. Demikianlah selalu terjadi. Awan itu menutupi kemah dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Tapi ayat 17 berkata, baca sama-sama. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkat dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Waktu mereka naik, semua langsung packing. Yuk berangkat. Kemahnya naik, bergerak. Tapi waktu kemah itu mulai diam, mereka semua tahu, inilah momennya kita berhenti, unpack everything, buka lagi, berkemah lagi. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ayat 18 berkata, atas titah Tuhan orang Israel berangkat dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Jadi awan dan api ini bicara soal tuntunan Tuhan. Katakan sama-sama, apa saudara? Saya kasih tahu saudara, waktu Tuhan ada dalam kehidupan saudara, seringkali dia mau kasih tuntunan buat kehidupan saudara. Masalahnya adalah banyak orang gak mau dituntun sama Tuhan. Terus kalau sudah terhilang, nyalahkan Tuhan. Kasihan ya Tuhan. Nah apa? Tuhan tuh kasih tuntunan buat kita. Kehadirannya kasih apa? Guidance. Kasih tuntunan, kasih arahan. Tapi seringkali kita gak mau diarahin. Kalau sudah gak mau diarahin, tersesat, kita nyalahin Tuhan. Loh, yang gak mau diarahin itu siapa? Kita yang gak mau diarahin soal nata keluarga, soal nata bisnis. Kita gak mau diarahin. Tapi begitu keluarga hancur, bisnis hancur, kesehatan hancur, kita nyalahin Tuhan. Loh, katanya Tuhan menyertai. Loh, Tuhan menyertai, Tuhan kasih kamu tuntunan. Tapi kamu gak mau dituntun. Nangkap saudara yang kasih Tuhan. Ini yang bahaya. Tuhan itu adalah Tuhan yang mau kasih kejelasan. Sama bangsa Israel dia ngomong, gua bawa kamu ke tempat yang limpah dengan susu dan madunya. Di mana? It's okay, kamu gak tahu. Kamu harus tahu semuanya. Yang setuju katakan yes. Kita gak harus tahu semuanya. Tapi bukan berarti Tuhan meninggalkan kita tersesat. No. Blur but sure. Kabur tapi jelas. Kamu ikut aku aja. Pagi hari kamu ikut itu tiang awan. Malam tiang api kamu ikutin. Jelas? Kurang jelas apa saudara? Jelas. Nah Bapak Ibu, oleh karena itu Tuhan itu adalah kehadiran Tuhan. Dia kasih kita tuntunan. Nah, yang ketiga adalah gini. Tiang awan dan tiang api selain bicara soal kehadiran. Selain bicara soal tuntunan dan arahan. Yang ketiga adalah gini. Tiang awan dan tiang api bicara soal perlindungan dan penjagaan. Boleh ucapkan sama-sama. Bicara soal apa saudara? Perlindungan dan penjagaan. Bicara soal protection. Dalam Keluaran 14 ayat 19b sampai ayat yang ke-20. Saudara perhatikan ya. Waktu mereka keluar dari Mesir. Mereka keluar dituntun sama Tuhan. Tahu-tahu orang Mesir itu berubah pikiran. Ngejar mereka. Orang Mesir lebih siap dengan tentara dan kudanya, keretanya. Orang Israel gak punya kereta kuda. Lalu kemudian ayat ini saudara baca bersama-sama. Yuk kita dengarkan ayat ini. 1, 2, 3. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di mana? Di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman. Semalam-malaman. Jadi saudara bisa lihat, waktu orang Mesir ngejar,
tiang awan yang menuntun ini berubah, pindah ke belakang. Dan tahu-tahu tiang awan ini yang melindungi dan menjagai mereka dari serangan orang Mesir. Sampai orang Mesir gak bisa ngapa-ngapain. Semalam-malaman. Lalu kemudian mereka bisa menyeberangi sungai, laut mati itu. Dan kemudian mereka bisa lewat ke sana. Bapak Ibu Saudara, saya kepingin ngajak saudara lihat bersama-sama. Di momen sebelum laut terbelah, tiang awan semalam-malaman melindungi orang Israel dari orang Mesir. Memisahkan mereka. Tiang api di padang gurun juga memberi kehangatan dan mengusir ini saudara dengan binatang buas. Gara-gara ada panas, binatang buas gak berani dekat. Oleh karena itu tiang awan, tiang api bicara soal apa? Penjagaan. Saudara perlu tahu, oleh karena itu dalam kehidupan saudara, ketika Tuhan itu hadir, ketika Tuhan itu kasih tuntunan, Tuhan itu juga kasih penjagaan buat kehidupanmu. Ketika kompetitor saudara gak suka sama usaha saudara. Ketika orang lain benci dengan keluargamu. Saudara perlu tahu, bersyukur kita punya Tuhan. Waktu dia hadir, dia kasih tuntunan, dia juga kasih penjagaan buat saudara dan saya. Buat keluarga saudara, buat bisnis saudara, buat pelayanan saudara. Ada penjagaan Tuhan yang iblis gak bisa utik sama sekali. Bapak Ibu saya ketemu dengan banyak pebisnis. Satu ketika saya ketemu dengan seorang pebisnis yang saya kenal sebelum mereka masuk bisnis. Saya kenal sama mereka, sama keluarga ini. Dan sebelum mereka membuka unit usaha yang baru, kita udah kenal. Waktu mereka mulai unit usaha baru ini diberkati Tuhan secara luar biasa. Tahu-tahu dia bilang, kamu tahu gak, orang yang benci sama kita itu banyak banget. Yang iri sama kita. Ngirim fitnah-fitnah yang gak benar, ngirim cerita-cerita yang gak benar, berusaha menghancurkan keluarga, istrinya difitnah, suaminya difitnah, anak-anaknya serangannya bertubi-tubi. Tapi waktu ada Tuhan, ada penjagaan yang membuat keluarga ini bisa tetap kuat dan tetap kokoh. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ini tiang api mengingatkan kita bahwa api Tuhan itu tetap bersinar di tengah-tengah kabut. Dan dia tetap terang dunia dan terang bagi kehidupan kita. Nah saya kepingin ngajak saudara lihat bersama-sama. Kalau tiang awan, tiang api bicara soal kehadiran, bicara soal perlindungan, bicara soal tuntunan, relevansinya apa buat kehidupan kita? Ada berapa hal yang saya kepingin ngajak saudara lihat bersama-sama. Yang pertama adalah gini, kita perlu tahu bahwa gini, Tuhan bergerak bahkan sebelum kita percaya. Saya ulang sekali lagi, Tuhan bergerak bahkan katakan bersama-sama, Tuhan bergerak kapan saudara? Sebelum kita percaya. Seringkali kita berkata gini, pendeta seringkali berkata, kalau kamu percaya maka Tuhan akan bergerak. Sorry, Tuhan bergerak sebelum kita percaya. Loh kok bisa Israel? Saudara lihat, orang Israel, tiang awan, tiang api bergerak waktu orang Israel percaya atau bahkan sebelum orang Israel percaya, tiang awan, tiang api sudah ada buat mereka. Sebelum atau sesudah? Sebelum. Saudara lihat, bukan karena orang Israel percaya, maka turunlah tiang awan dan tiang api. No. Sebelum mereka ngerti, sebelum mereka percaya, tiang awan dan tiang api sudah turun buat mereka. Ada momennya mereka berkata sama Musa, Musa lu ngapain bawa kita ke sini? Lebih baik kita mati di Mesir daripada kita mati di sini. Mereka gak percaya lagi. Tapi tidak menghentikan Tuhan mau bergerak buat mereka. Ini juga yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan itu bergerak dan dia selalu bergerak sebelum kita percaya sekalipun. Dalam kehidupan kita dia bergerak bahkan sebelum kita percaya. Perhatikan ini, tiang awan dan tiang api adalah inisiatif Tuhan. Bukan keberhasilan Israel menggerakkan dan mendatangkan tiang api dan tiang awan. Tapi itu adalah inisiatif Tuhan. Bangsa Israel tidak memulai tiang awan dan tiang api. Tapi ada buat mereka. Nah izinkan saya berkata kepada saudara, oleh karena itu saudara perlu tahu. Tuhan itu yang memilih hidup saudara. Tuhan itu yang memulai hidup saudara. Dan sudah menyediakan jalan untuk dirinya bisa diakses oleh kita semua. Sebab itu memang Tuhan itu adalah Tuhan yang baik buat kita. Yang percaya katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Tuhan selalu bergerak di depan mereka untuk menuntun perjalanan mereka.
Bahkan sebelum mereka percaya, dia tetap bergerak. Saudara, saya mau kasih tahu saudara, ada momennya kita bisa gak percaya sama Tuhan. Tuhan, aku gak percaya keluargaku ini bakal bisa survive. Aku gak percaya pekerjaanku ini masih bisa jalan. Bukan berarti Tuhan sudah selesai dengan kehidupan saudara. Dia terus masih mau bergerak buat saudara dan saya. Dia terus masih mau bergerak dan dia punya rencana yang baik dalam kehidupan saudara. Meskipun saudara lagi gak percaya. Yang kedua adalah gini, mempercayai waktunya Tuhan adalah bagian dari mengikutinya. Boleh ucapkan ini sama-sama? Mempercayai waktunya Tuhan adalah bagian dari mengikutinya. Saudara, trusting His timing is part of following Him. Bilangan 9 ayat 22. Coba saudara baca ayat ini sama-sama ya. Mari. 2, 3. Berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci. Baik 2 hari, baik sebulan, atau lebih lama. Maka orang Israel tetap berkemah dan gak berangkat. Tetapi apabila awan itu naik, barulah mereka gak peduli berapa lama. Saudara, bisa gak kita ini belajar ngikutin apa yang Tuhan mau kerjakan? Saya tahu kok, apalagi di dunia zaman sekarang ya. Bisnis itu kan selalu dibilang gitu. Kita ini dari susah, kita ini dari gak punya. Bisnis ini dibangun dalam waktu hitungan bulan, hitungan beberapa tahun. Tahu-tahu meledak jadi luar biasa. Wah, itu dari Tuhan. Kita ini belasan tahun kok stuck ya. Ini bukan dari Tuhan. No. Perhatikan ya. Berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci. Baik berapa saudara? Baik 2 hari. Baik sebulan ataupun lebih lama. Maka orang Israel itu harus ngikutin. Saudara, kita ini perlu ngikutin ritmenya Tuhan. Kita perlu ngikutin speednya Tuhan. Kita kadang seringkali cuma mau cepat. Tapi Tuhan belum tentu mau cepat. Kadang Tuhan mau lambat sama kita. Loh, Tuhan kok lambat? Saudara, saya itu kan tinggal saya di Surabaya itu Surabaya Barat. Nah, ada satu season anak saya itu suka pergi ke guru lesnya di Surabaya Timur. Untuk ada di sebuah komunitas musik, komunitas jazz. Dan satu-satunya di Surabaya ada di Surabaya Timur itu bagus, terbaik. Nah, anak saya dari Surabaya Barat ke Surabaya Timur disuruh nyetir itu masih belum waktunya, waktu itu apalagi. Mau gak mau yang harus nganterin saya. Surabaya Barat ke Surabaya Timur itu males. I mean like buat kita dari Surabaya Barat ke Surabaya Tengah itu dibutuhkan mujizat. Kalau gak ada perlu gak ke tengah gitu loh istilahnya, ngerti gak sih? Seperti orang Jakarta kan gitu kan, orang barat gak main ke selatan, orang selatan gak main ke barat. You know what I'm saying? You know? Nah, karena saya harus nyetir ke timur, saya tengah aja malas apalagi timur. Terus waktunya Sabtu malam Minggu, ya Tuhan Yesus. Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. You know? Saya nganterin anak saya, saudara tahu apa yang terjadi? Di jalan, itu orang bisa jalan kecepatan itu pelan banget. Depannya lo kosong. Saya sampai orang ini parah ya. Saya dim, blab 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 blab. Nggak mau minggir. Saya bel tin. Gak suka. Loh, kenapa nih orang? Lalu kemudian saya bukan cuma satu, banyak yang kayak gini. Tahu-tahu Tuhan ngingetin saya, Ezra, kamu inget gak? Dulu sebelum kamu menikah, ada sebuah masa dalam hidupmu yang namanya adalah, lupa semua yang sudah menikah. Namanya adalah pacaran. Lupa semua. Sebelum kamu menikah ada sebuah masa namanya adalah apa saudara? Kalau pacaran nyetirnya ngebut apa pelan? Ya pelan sih. Mereka lagi pacaran. Kamu jangan ganggu. Nangkep gak? Makanya nyetirnya pelan. Dalam hati saya, ya mereka pacaran. Aku nganterin anakku, aku gak pacaran sama anakku. Di situ Tuhan ngingetin saya, enjoy your moment with your son. Tahu gak? Seringkali Tuhan gak mau cepat-cepat dalam kehidupan kita karena dia kepingin meluangkan waktu dengan kita. Dia kepingin pacaran sama kita. Dia kepingin ngobrol sama kita. Gak usah panik kalau bisnismu gak sekencang orang lain. Gak usah panik kalau keluargamu gak semulus keluarga lain. Tuhan, anaknya si A 23 sudah menikah. Anakku 53 gak kawin-kawin. Ada masalah apa? Gak usah panik. Anda nangkap apa yang saya bicarain? Bapak Ibu Saudara, kok jadi tegang semua ya? Ada haleluya? Glory. Ngikutin apa yang saya bicarain?
Loh, kadang Tuhan tuh kepingin pacaran sama kita. Di momen itu saya celek, ya Tuhan, ampuni kalau aku lupa. Ada masanya orang pacaran. Dan ini Tuhan mengatakan dalam Yesaya 60 ayat 22, aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Pada waktunya, waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu kita perlu lihat bahwa ini mempercayai waktunya adalah bagian dari mengikutinya. Percaya waktunya Tuhan. Yang ketiga. Saya mau undang para pemain musik boleh kembali ke tempatnya. Yang ketiga adalah gini. God's presence doesn't erase trouble. Kehadiran Tuhan tidak menghilangkan masalah, tapi menyertai kita menyelesaikannya. Loh, Bapak Ibu Saudara, kehadiran Tuhan itu gak menghilangkan masalah. Kan seringkali kita bilang, puji Tuhan. Hari ini kamu tahu tadi masuk ke mall, cari parkir gampang. Diberkati Tuhan, disertai Tuhan. Emangnya kalau lu cari parkir susah berarti Tuhan gak menyertai? Gak juga. Seringkali kan kita kayak gitu kan. Disertai Tuhan ini pasti. Parkir gampang, aku cari setengah jam loh. Bukan berarti yang cari parkir setengah jam gak disertai Tuhan kok. No, not really. Karena gini, kehadiran Tuhan tidak menghilangkan masalah. Tapi menyertai kita menyelesaikannya. Sudah lihat ya, jangan sampai kita keliru. Penyertaan Tuhan, tiang awan, tiang api, itu bukan, saya nggak tahu apakah ini relevan dengan bahasa orang Jakarta, bukan aji-aji supaya kita terhindar dari sesuatu. Terus kalau kena problem atau apa, kita menyalahkan Tuhan. No. Keluaran 13 ayat 22. Ayat itu berkata gini, demikianlah tiang awan pada waktu siang hari dan tiang api pada waktu malam, selalu bersama umat Israel. Bahkan waktu tentara Mesir ngejar mereka, tiang awan gak hilang, malah menyertai. Loh, saya ulang. Waktu orang Mesir ngejar orang Israel, tiang awan gak hilang. Tiang awan itu ada menyertai, melindungi, menjagai. Bapak Ibu sekalian Tuhan, ada sebuah pepatah yang berkata seperti ini, Anda boleh catat ini baik-baik. Hidup bersama Tuhan bukan berarti bebas kekacauan. Tapi damai yang sempurna di tengah-tengah kekacauan. Kehadirannya tidak selalu menghapuskan ketakutan. Tapi itu memegang kita di tengah-tengah ketakutan. Memegang kita di tengah-tengah kita ketakutan. Bapak Ibu saudara, kembali ke cerita awal. Waktu kita nyetir, hujan deras gak kelihatan. Akhirnya kita harus nyalakan lampu hazard. Kelap, kelip, kelap, kelip, kelap, kelip. Berhenti gak hujannya? Waktu saudara nyalakan lampu hazard berhenti gak hujannya? Tapi saudara tahu kenapa saudara nyalakan? Lampu itu memberikan kita sedikit kejelasan dan keberanian untuk kita mengambil langkah lebih lagi ke depan. Keberanian orang belakang ngeliatin kok lampu kita. Bisa diikutin saudara. Saya tahu kok ada momennya kita gak tahu apa yang ada di depan kita. Tapi kalau saudara tahu bahwa Tuhan itu kasih arahan, Tuhan kasih perlindungan, Dia hadir buat kita, itu lebih dari cukup. Tiang api mengingatkan kita bahwa api Tuhan tetap bersinar di tengah-tengah kabut kita. Dan Dia tetap terang dunia dan terang bagi hidup kita. Tiang api justru memberi clarity, malah bawa visi ke depan jadi lebih jelas. Saudara, saya kepingin mengakhiri dengan sebuah kisah ya. Saya mau cerita sama saudara. Ada momennya dalam pelayanan yang Tuhan titipkan kepada saya itu ngalamin booming, percepatan. Everything kita minta A, Tuhan kasih A++. Happy gak sih? Loh, happy gak? Saudara minta omset 1 miliar, Tuhan kasih omset 2 miliar. Happy gak? Saudara minta cuan 500 juta, Tuhan kasih cuan 750 juta. Happy gak? Ada momennya seperti itu. Tapi terus ada momennya Tuhan bawa kita stuck. Tuhan, yang salah apa ya? Ya banyak, cuman kamu pura-pura gak tahu. Iya sih. Tapi semua yang kita pelajari, kita kerjakan, stuck. Bahkan ada momennya merosot.
Di situ tuh hati tuh kayak dak dik duk ser, dak dik duk ser. Kita pikir apanya yang salah? We did everything by the book. Kita bukan malas belajar, kita mau belajar. Kita kerjakan apa yang kita pelajari, tapi stuck. Suatu ketika waktu saya sharing dengan seorang mentor. Dan seorang hamba Tuhan ini, mentor ini, dia berkata, hey, kamu tahu gak? It's okay. Untuk jalan di tempat itu it's okay. Jalan di tempat itu gak enak, bener gak sih? Tapi seringkali kita butuh jalan di tempat. Karena jalan di tempat seringkali juga menyehatkan kita. Jalan di treadmill menyehatkan kita. Yang setuju katakan yes. Dan di momen itu saya berkata, Tuhan, mungkin jalanku gak lebih cepat daripada orang lain. Tapi kalau Engkau mau bersama dengan aku jalan di tempat, meskipun aku harus jalan di tempat, tapi kalau Engkau bersamaku, aku akan nikmati jalan di tempat itu. Saya suka sepedaan, saudara, dulu. Ada satu momen saya suka sepedaan. Tadi kita cerita-cerita, sepedaan bisa ratusan kilo. Saya dulu seminggu 2 kali, 120 kiloan, in between 75 kiloan every day. Tapi ada momennya saya nggak mau naik sepeda keluar. Saya naik yang namanya sepeda statis. Di mana? Di tempat. Kemana? Enggak kemana-mana. Tapi itu menyehatkan juga loh. Bakar kalori lebih banyak daripada sepedaan di luar. Karena kalau di luar saudara habis pancal, rolling, rem, berhenti lampu merah. Tapi di statis, you burn kalori lebih banyak daripada di luar. Nangkap apa yang saya bicarain? Ada momennya Tuhan izinkan hidup kita jalan di tempat. Tapi bukan berarti Tuhan itu enggak ada ketika Anda jalan di tempat. Ada momennya dia diam di satu tempat. Bisa 2 hari, bisa berapa minggu, bisa berapa bulan. Dan tugas kita ini cuma ngikutin aja kehadirannya. Nikmati kehadirannya. Saudara, saya bukan datang dari gereja yang sangat besar. Saya bukan datang dari sebuah keluarga yang sangat kaya. No. Keuangan kita terbatas. Waktu Tuhan kasih visi mengerjakan Son of Praise tahun 2010, kita gak punya duit banyak. Kita bikin Son of Praise, kita kerjakan, setelah album pertama selesai. Yang lain bikin album setiap tahun, kita gak punya duit. Kita bikinnya 2 tahun sekali. 2010, 2012, 2014, 2016. 2018. Sudah tahu gak, setiap kali bikin konser SOP, itu jantung mau copot. Karena apa? BEP aja gak pernah. Duit minus terus. Ratusan juta lagi. Sakit gak sih? Sakit. Sakitnya di mana? Di kantong. Bukan di sini, bukan. Di kantong. Bapak, kadang saya sampai capek, Tuhan. I'm tired of this. I've enough of this. Cukuplah. 2020, habis 2018 kan, big success. 7.000 lebih orang datang, bukan karena jemaat saya 7.000, enggak. Tapi 7.000 orang lebih datang 8.300 lebih orang datang di konser kita. Di gedung yang cuma kapasitas 5.000, itu was a big thing. Tapi saudara tahu gak, saya bersyukur 2020 ada COVID. Karena apa? Kita gak harus bikin konser lagi. Haleluya. Terima kasih Tuhan, COVID, kita punya alasan, kita gak bikin konser, kenapa? COVID. 2022 kita bikin something small. Tahu-tahu 2023 atau 2022, saya lupa sampai. Kita bikin di Bali. Next year-nya lagi kita bikin di Semarang. 2025 waktunya kita balik ke Surabaya. Saya mikir gini, Tuhan gak deh, males. Kita habis membangun 2 lokasi, Palangkaraya dan Jakarta. Duit habis, ada duit. Gak usah bikin SOP.
Tapi ternyata Tuhan bisikkan. Gerak, bikin. Gerak, bikin. 2024 kondisi ekonomi itu masih oke akhir-akhir. Kita ketok palu, dar, jalan, buka. Tuhan bukain tanda-tanda mujizat. Dari tempat gak dapat sampai dapat. Saudara tahu apa yang terjadi 2025 awal perubahan situasi ekonomi Indonesia. Saya sampaikan darah Yesus. Apa yang terjadi? Tapi Tuhan ngajak kita punya kepastian. Percaya aja. Di mana ada tiang awan, ada tiang api, diikutin aja. Jelas gak? Gak jelas. Tapi ya jelas kok. Nah apa sih? Kemana? Tempat yang limpah dengan susu dan madunya. Di mana? Udah, pokoknya ikut tiang awan, tiang api. Same thing. Saudara tahu apa yang terjadi? Saya mau kasih saudara sebuah, ini lucu sekali. Kalau kita bikin konser, di momen itu kita bikin special effect, saudara. Ada api yang nyala. Nah api itu nyalanya tuh saya pesen chemical ini khusus. Apinya tuh bisa keluar kayak boom, kayak kembangan api. Boom, keren. Saya minta material itu khusus didatangkan. Nah Bapak Ibu sekalian, api itu dinyalakan beberapa kali, Nah tahu-tahu di tengah-tengah konser itu, adik saya Elisa, dia tuh foto pakai handphone. Jepret, dia foto, wah dia cari angle yang bagus. Lalu kemudian muncullah foto ini, fotonya boleh ditampilkan enggak? Yes. Keren ya? Waktu foto ini muncul, dia share ke grup, saya tanya, kamu ngeditnya pakai apa? Betul ya? Ngeditnya pakai apa? Keren banget. Siapa yang ngeditin? Saya tanya ke fotografer yang lain kan, hey siapa yang foto ini? Oh ini pasti hasil fotoannya si A, si B, fotografer kita. No, it was done, itu difoto pakai handphone. Dan tidak diedit. Saya bukan orang yang superstitious. Tapi waktu foto ini muncul. Foto ini menyentuh hati saya secara pribadi dan semua tim kita dapat pesan yang sama. Mengingatkan kita bahwa Tuhan masih menyertai kita. Ada api Tuhan di tengah-tengah kita. Kita nggak merencanakan dapat capture momen ini. Dia nggak ngejar kok. Tapi tahu-tahu dia lihat foto ini dan semua. Adik saya, Elisa, kita semua tercengang. Dan Tuhan itu seolah-olah mau bicara sama kita. It's okay kok. Ketika Anda ngalamin momen, Tuhan gak bergerak 2 hari. Tuhan gak bergerak 1 minggu. Tuhan gak bergerak 2 bulan. Bukan berarti dia meninggalkan kita. Dia masih menyertai saudara dan saya. Ikutin aja. Ikutin aja. Kita gak balapan sama orang lain. Gede-gedean omset. Gak ada yang suruh saudara balapan. Menang gak dapat apa-apa. Paling masuk majalah Forbes. Nanti kalau udah di peti mati gak dapat apa-apa. Halo? Yang mau balapan kita sendiri. Yang mau kenceng. Kenceng dia sekarang kalau kerjanya kenceng. Siapa yang suruh lu kenceng-kenceng? Kalau Tuhan mau kenceng, lu ikut kenceng. Tapi kalau Tuhan mau diam, kita harus diam. Yang setuju katakan yes. Yesnya langsung loyo saudara ya. Tapi bukankah sesuatu yang berharga ketika kita punya Tuhan yang selalu menyertai kita. Kalau Tuhan mau jalan-jalan. Kalau Tuhan suruh lari, lari, jangan jalan. Tapi kalau Tuhan suruh diam, diam. Jangan paksa. Sudah capek. Dan waktu tandanya mengingatkan kita. Ada penyertaan Tuhan, bukankah ini lebih dari segalanya? Bapak Ibu sekalian, hari ini saya nggak tahu kondisi kehidupan Anda seperti apa. Pernikahanmu, anak-anak saudara, kehidupan pribadi saudara, pelayanan saudara,
pekerjaan saudara. Mungkin Anda lagi lari. Pastikan larimu itu lari bersama Tuhan. Mungkin saudara lagi jalan pelan. Pastikan jalan pelanmu itu bersama Tuhan. Mungkin Anda lagi diam. Pastikan Anda diam bukan karena malas dan Tuhan lagi jalan kamu diam. Pastikan diammu itu diam bersama Tuhan. Dia ada menyertai saudara semua. Jangan takut, jangan panik. Ada tiang awan, ada tiang api, ada kehadiran Tuhan. Ada penyertaan Tuhan, ada guidance dari Tuhan, ada perlindungan dari Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan Kami memuji menyembah Tuhan. Kaulah pembuat mujizat yang sejati. Kami bersyukur mempunyai Tuhan. Kaulah Alfa dan Omega. Kau adalah yang awal dan yang akhir. Apa yang tidak pernah kami pikirkan, yang tidak pernah timbul dalam hati, yang tidak pernah dilihat oleh mata, Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau melebihi dari apa yang kami pikirkan. Kau menjawab dan mendengar lebih dari yang kami doakan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa Tuhan. Di mana kami boleh mengerti, di mana kami boleh melangkah dan berjalan bersama dengan Tuhan. Kami mau taat Tuhan. Kami mau mengikuti tiang awan dan tiang api pada waktu malam hari. Kami tidak mau dengan kepandaian dan kepintaran kami. Kami mau memegahkan diri. Tuhan ampuni kami kalau ada salah dan dosa kami. Khususnya dalam pelayanan kami Tuhan. Sembunyikan kami di belakang salib-Mu. Dan jadikan kami semua murid-murid Kristus yang sejati. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kau berkati hamba-Mu, Pastor Esra Sutopo Tuhan. Di mana dia berada, biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Tuhan berkati istrinya, Tuhan berkati anak-anaknya. Tuhan berkati orang tuanya, Tuhan berkati jemaatnya Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami pulang berbeda dengan waktu kami datang. Kami semua diberkati dengan segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang sudah diberkati, mari kita berteriak, amin, 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 amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom Bapak Ibu, yang diberkati dengan firman yang ditabur, boleh lambaikan tangan, berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, siang hari ini kita boleh berkumpul kembali di tempat ini. Siang hari ini kami mau menyambut, adakah Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah bersama kita di BSD Church? Boleh lambaikan tangan? Ada? Apakah ada? Puji Tuhan, jemaat yang setia. Oke Bapak Ibu, ada pengumuman dari tim pendoa bahwa di depan kita ada formulir doa. Bagi Bapak Ibu yang punya pergumulan yang ingin didoakan, formulir doa nanti boleh diisi di depan. Ya, tiap hari Jumat nanti akan didoakan di Menara Doa di ruko sekretariat kita di The Loop Blok F nomor 2 setiap jam 10. Kita percaya tindakan profetik ini kita doakan pergumulan kita sampai doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Amin, amin. Oke Bapak Ibu, kita siapkan hati kita mau memberi yang terbaik untuk Tuhan. Puji dan syukur Tuhan Yesus, kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Siang hari ini kami boleh berkumpul kembali di tempat ini Tuhan, di rumah-Mu Tuhan, di BSD Church Tuhan, untuk memuji, menyembah, dan kami juga boleh meninggikan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mau memberikan Tuhan yang terbaik Tuhan. Kami juga mau mengembalikan perpuluhan milik-Mu Tuhan.
Karena Engkau telah memberkati kami ingin memberkati gereja-Mu ini Tuhan. Kami ingin memberkati pekerjaan-Mu Tuhan. Biarlah nama Tuhan ditinggikan, biarlah pekerjaan-Mu dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Siapkan hati kami Tuhan, kami ingin memberi yang terbaik. Bapak Ibu yang siap memberi yang terbaik, sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi yang terbaik, Tuhan Yesus memberkati. It was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Shalom, puji nama Tuhan. Kita bertemu kembali dalam ibadah raya BSD Church, berkatnya selalu dilimpahkan. Care and Grow Community atau CG setiap hari Rabu pada pukul 7 ada di area BSD Plaza dan sekitarnya, Grand Coves dan sekitarnya, Gading Serpong dan sekitarnya, Pamulang dan sekitarnya. Menara doa diadakan setiap hari Jumat pada pukul 10 di Sekretariat BSD Church, Ruko The Loop, BSD Blok F02. Morning Worship diadakan pada setiap hari Sabtu pada pukul 5.00 bertempat di Gedung Vision Foresta 1 nomor 23 lantai 3B dan akan dilayani oleh Pastor Victor Hadiningrat. Shalom adik-adik. Children of Blessing atau CHOBI diadakan pada setiap hari Minggu pada pukul 9 dan jam 11. Bertempat di Hotel Trembesi lantai 7. Jangan sampai nggak datang ya. See you! Kita akan bertemu kembali pada ibadah raya Minggu 17 Agustus 2025 pada pukul 9 dan jam 11. Bertempat di Hotel Trembesi lantai 6 Auditorium Gunung Salak. Dan kita akan dilayani bersama Pastor Aji Nyotonegoro. Hai Generation to Bless, pada hari kemerdekaan Indonesia, Minggu 17 Agustus 2025 akan ada ibadah perdana youth bagi Generation to Bless di jam 1 siang di Trembesi Hotel, ruang Auditorium Gunung Salak, lantai 6. Jangan lupa hadir ya, Generation to Bless. Si Community diadakan hari Kamis tanggal 14 Agustus jam 10 pagi di Gedung Vision Foresta 1 nomor 23 lantai 3B. Pembicara oleh Pastor Jenny Sukandi dan ada kesaksian dari Ibu Joyce Maggie. Zone Holy Land bersama dengan BSD Church masih diberikan kesempatan dengan harga yang sama yaitu $2.880 sampai 31 Agustus 2025 menggunakan Etihad Airlines. Bapak Ibu bisa segera mendaftar, bisa langsung menghubungi Ibu Lian di 0821 1162 8788. Sekian untuk BSD News sepekan dan jangan lupa untuk follow akun sosial media kami di Instagram, TikTok dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kami di BSD Church. BSD Church berkatnya selalu dilimpahkan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Selamat datang beribadah di tempat ini bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir. Kami ucapkan selamat datang, kiranya dapat hadir kembali pada hari Minggu akan datang. Dan saya berharap kita juga bisa hadir bersama-sama pada hari Minggu yang akan datang. Ada dua hal penting yang perlu saya sampaikan. Pertama, ibadah perdana youth yang akan dimulai jam 1. Mohon Bapak Ibu Saudara yang punya keponakan
di tempat ini. Jadi biasanya di ruang lantai 7, tapi mulai tanggal 17 di tempat ini akan diadakan ibadah perdana youth dengan suasana ibadah yang khusus anak muda, Bapak Ibu Saudara. Jadi oleh karena itu ajak, himbau rekan-rekan, ponakan, mungkin ada cucu, Bapak Ibu Saudara boleh hadir bersama-sama di tempat ini. Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa untuk BSD Holy Land sampai akhir Agustus masih dengan biaya yang sama, $2.880, tapi setelah itu pasti akan naik. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang punya rencana, punya keinginan untuk bergabung bersama-sama dengan tim BSD Holy Land bisa segera mendaftarkan diri secepatnya ke Ibu Lian supaya kita bisa bersama-sama hadir di sana pada tanggal 24 sampai tanggal 2 Januari 2026. Serasa itu yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Pastor Ezra Stopo yang sudah melayani kita dengan firman Tuhan. Kami sangat diberkati Pak. Biarlah Tuhan akan pakai dimanapun Pak Ezra berada, Tuhan akan pakai dengan luar biasa. Baik, kita berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada siang hari ini Tuhan sudah menyertai kami sepanjang ibadah ini berlangsung. Baik sesi pertama, sesi kedua, kami percaya semua yang boleh kami kerjakan Tuhan, kami rindu boleh itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan kami serahkan seluruh keberadaan kami dalam tangan Tuhan. Secara khusus kami berdoa bagi umat-Mu, jemaat-Mu di tempat ini. Mungkin ada yang datang dengan sakit penyakit, kami berdoa biar mereka disembuhkan dan dipulihkan oleh Tuhan. Mereka punya pergumulan, mereka punya masalah dalam hidup mereka, masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga. Tuhan yang turut bekerja, biar Tuhan akan berkati mereka. Mereka pulang dari tempat ini dengan kemenangan yang daripada Tuhan. Kami berdoa bagi setiap hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada hari ini. Tuhan berkati mereka satu persatu dan kami terlampau yakin dan percaya jerilalah kami dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan memberkati mereka, Engkau membuat kami menjadi orang-orang yang berbeda dan hidup kami memiliki kehidupan yang diubahkan dan hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa bagi setiap umat-Mu yang sudah memberikan persembahan, baik persembahan ucapan syukur, persembahan sulung, bahkan yang sudah mengembalikan perpuluhan milik Tuhan. Kami berdoa biar Tuhan akan berkati mereka, biar setiap yang menabur mereka akan menuai dengan berlipat kali ganda. Setiap yang membalikan persepuluhan, Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap di langit. Untuk apapun yang mereka kerjakan, lakukan, Tuhan akan membuat mereka berhasil. Kami berdoa baik kami semua Tuhan, gereja-Mu di tempat ini Tuhan yang akan berkati. Kami percaya kalau Tuhan sudah izinkan gereja ini berdiri, kami juga percaya Tuhan yang pegang kendali, bahkan Tuhan juga yang bertanggung jawab. Pakai kami semua Tuhan, Engkau kirimkan jiwa-jiwa yang baru, orang-orang yang sudah lama tidak beribadah, bahkan orang-orang yang tidak mengenalkan Tuhan. Engkau bawa mereka, gerakan mereka, tuntun mereka Tuhan, untuk mereka dapat memenuhi kursi-kursi yang kosong Tuhan. Kami percaya di tempat ini ada hadirat Tuhan, di tempat ini ada kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan setiap kami boleh menaikkan pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Karena kami terlampau yakin dan percaya di mana pujian penyembahan Engkau bertahta di atas pujian umat-Mu di tempat ini. Oleh karena itu Tuhan akan melakukan mujizat-Mu yang besar, perkara yang ajaib dan luar biasa. Tuhan akan kerjakan bagi gereja-Mu di tempat ini. Kami terlampau yakin percaya kalau Tuhan tolong di tempat lain, Tuhan juga akan tolong BSD Church. Kalau Tuhan juga tolong orang lain, Tuhan juga akan melakukan mujizat yang sama bagi gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Oleh karena itu Tuhan kami berdoa Tuhan, pakai hamba-Mu Pastor Budi Sukandi dan Ibu Jenny Tuhan, yang sebagai gembala di tempat ini Tuhan akan pakai mereka lebih dahsyat lagi. Urapan Allah yang sempurna itu Tuhan akan mengurapi mereka. Engkau pakai mereka untuk membawa sidang jemaat-Mu di tempat ini semakin hari semakin bertumbuh, baik secara jumlah, secara kualitas Tuhan. Engkau bawa kami semakin hari semakin naik. Kami bukan turun, membuat kami jadi kepala bukan ekor. Dan apa yang kami kerjakan dan lakukan, Tuhan akan membuatnya menjadi berhasil. Terima kasih Bapak, memberkati Hotel Terembesi yang sudah bekerja sama dengan kami percaya Tuhan juga akan berkati tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kalau sebentar kami akan pulang Tuhan akan menyertai kami. Tuhan akan pimpin kami, tibakan kami di rumah masing-masing dengan selamat. Tuhan akan menyertai perjalanan kami, biar kami boleh mengalami kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bahkan Tuhan akan tuntun kami untuk dalam ibadah-ibadah yang akan datang. Di tempat ini Tuhan akan sertai, biar kami dapat berkumpul kembali. Kami terlampaunya kepercayaan, di mana ada pujian penyembahan dinaikkan, biarlah nama Tuhan diagungkan dan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih.
Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tanganmu dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus boleh menyertai saudara mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang pada kali kedua menyongsong kita di awan-awan yang permai. Mari kita yang percaya sama-sama kita katakan haleluya, haleluya. Kebaikanmu terjadi atas hidupku. Hatiku percaya penuh Kau Tuhan, pemilik hidupku. Mengatasi badai tak gentar sebab Kau sertaku. Ku percayakan seluruh hidupku padamu, Yesus kemenanganku. Kebaikanmu terjadi atas hidup.